Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, teman-teman. Di sini akan banyak sekali yang saya bahas, ya kan, ke depan tentang meditasi. Jadi bagaimana meditasi untuk pemula itu, bagaimana meditasi fokusnya itu harus bagaimana, terus meditasi itu manfaatnya untuk apa dan lain-lain, terus meditasi untuk ketenangan itu bagaimana, meditasi untuk untuk awareness bagaimana, happiness bagaimana, dan banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, untuk kali ini teman-teman saya akan membahas meditasi untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Mulai umur berapa sih anak-anak itu harus diberikan pelajaran tentang meditasi, ya? Kalau kita melihat kondisi fenomena pada dewasa ini, kita melihat sekali ya, anak-anak ya luar biasa sekali, jauh, ya kan, banyak sekali jauh dari moral, jauh dari budi pekerti, jauh dari agama dan lain-lain, kan gitu kan. Fenomena yang paling ketara itu adalah di depan rumah saya, teman-teman. Depan rumah saya itu ada masjid dan di situ ada TPQ. TPQ itu adalah Taman Pendidikan Al-Quran, ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Oke, anak mulai dari TK sampai nanti kelas sekitar 3-4 itu masih mau. Mereka masih mau untuk mengaji, datang ke TPQ belajar Al-Quran, masih mau. Tetapi ketika mereka sudah mulai menginjak kelas 5, kelas 6, apalagi SMP, itu mereka sudah tidak mau. Nah, ini kan luar biasa sekali fenomena yang benar-benar harus kita pikirkan. Kalau pribadi saya itu anak saya itu semuanya sudah saya ajar meditasi, karena meditasi ini banyak sekali fungsinya, teman-teman. Apalagi saya mempunyai metode-metode untuk titik-titik untuk menyadarkan anak-anak saya menjadi orang yang cerdas bagaimana, menjadi anak yang dia mempunyai skill kelihatan bagaimana, supaya mereka masa-masa yang penuh, ada luar biasa sekali teman-temannya yang suka, padahal teman-temannya itu suka ngomong-ngomong jelek ya, ngomong-ngomong jelek ya, mulai dari kata-kata kotor, kata-kata menyinggung, tapi anak saya sama sekali tidak ikut-ikutan. Nah, ini mulai sejak kapan sih anak itu harus diajarkan meditasi? Ya, ini anak harus mulai diajarkan meditasi itu adalah sejak umur 7 tahun, teman-teman. Jadi 7 tahun ke atas itu sudah harus mulai diajari meditasi. Kenapa sih meditasi ini penting? Ya, karena hanya dengan meditasi seseorang itu tanpa dia sadari, tanpa kesadaran, dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, ya. Dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, otomatis di situ akan membawa seseorang dalam keadaan berkesadaran. Ya, fokusnya bagaimana? Fokus bisa fokus di nafas, bisa hanya diam saja. Untuk awal-awal memang sulit, mungkin teman-teman ya, untuk awal-awal memang sulit. Nah, tetapi ini teman-teman, jangan pernah memaksa anak untuk di meditasi di bawah umur 7 tahun. Ya, jadi usia 0 sampai usia 7 tahun itu tidak boleh melakukan meditasi. Maksudnya 7 tahun ke atas baru boleh meditasi. Kenapa? Karena anak usia 0 sampai usia 7 tahun itu bahasanya bukan meditasi, teman-teman, tapi meditatif. Meditatif itu seperti apa? Meditatif seperti ini. Contoh halnya seperti anak saya. Anak-anak kecil itu bisa menganggap HP ini menjadi benar-benar mobil-mobilan. Itu bisa. Jadi walaupun kenyataannya ini adalah fakta, ini adalah HP, tetapi di alam bawah sadar dia itu membentuk ini adalah sebuah mobil-mobilan. Dia bermain ngeng, itu seperti itu. Atau mungkin benda apa dibuat pesawat-pesawatan, benda apa dibuat mainan, jual beli, pasaran, kan gitu. Itu namanya meditatif. Ketika anak
menjalankan permainan seperti itu, ya kan, itu jangan dilarang, karena dia adalah sedang dalam posisi meditatif, sedang perkembangan atau tajam alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu fungsinya adalah untuk membentuk masa depan, gitu loh. Membentuk masa depan sesuai di dalam surat Yasin bahwa membentuk keinginan masa depan itu harus ada kun fayakunnya. Ya, itu seperti itu. Makanya anak kecil itu benar-benar harus dalam keadaan bahagia, teman-teman. Jangan sampai teman-teman mempunyai anak itu sering dibentak, gitu loh. Ketika anak sering dibentak, sering dimarah-marahin, sel sarafnya, khususnya sel saraf alam bawah sadar itu rusak. Akhirnya dia trauma, imajinasi, mau mengerjakan sesuatu, nanti dimarahin papa, ini nanti dimarahin mama. Dia tidak akan meditatif, teman-teman, gitu loh. Ketika anak-anak yang model seperti itu, ketika masa 7 tahun ke bawah itu sering dibentak, sering dimarah-marahin, akhirnya untuk menjalankan naik yang di atas namanya meditasi itu sulit. Karena apa? Banyak sekali file-file yang negatif, gitu loh. Jadi biarkanlah anak usia 7 tahun ke bawah itu dia bermeditatif. Kalau bisa kita dorong untuk coba bayangkan, misalkan ini HP, bisa nggak kamu memperlakukan ini sebagai pisau? Dia nanti akan otomatis, alam bawah sadarnya otomatis gambarnya akan berubah menjadi pisau. Itu adalah benar-benar cara meditatif anak-anak. Itu bagaimana? Itu natural, teman-teman. Tetapi kegiatan itu, ya, meditatif mulai hilang ketika anak-anak sudah mulai mengenal atau biasanya kalau bahasa di agama itu adalah balik, ya, akil balik. Kalau umumnya sudah mengenal mana baik mana buruk, ya kan, mana malu dan mana nggak malu, kan, gitu kan. Nah, disitulah otak alam bawah sadarnya sudah tidak bermeditatif, teman-teman, ya, sudah tidak main lagi, ya kan, lebih mainnya apalagi yang kena gadget game-game itu, dia tidak bermeditatif, itu malah merusak, gitu kan, malah merusak kecanduan, kan, gitu kan. Jadi harusnya anak-anak yang sudah seperti itu usia 8 tahun 7 tahun ke atas itu sudah harus diajari meditasi. Nah, cara meditasinya bagaimana? Ya cukup disuruh bersila saja, ya kan? Disuruh cukup bersila seperti ini, tangannya bagaimana? Tangan bebas. Fokusnya kemana? Terserah. Fokusnya bisa fokus di nafas, mendengarkan jantung, atau mendengarkan jam, ya kan? Jam kan ada tek, ya kan, bunyi jarum jam itu bisa. Atau dikasih musik-musik, ya kan? Tapi musiknya jangan yang melo, maksudnya instrumen yang nadanya bahagia. Ini adalah nutrisi untuk memberikan alam bawah sadar itu benar-benar selalu dalam keadaan bahagia, ya. Itu seperti itu. Ingat, teman-teman, masa depan seorang manusia, seorang anak itu ditentukan ketika dia umur 0 sampai 7 tahun. Nah, itu seperti itu. Nah, saat ini seperti pengalaman saya sendiri, saya memang dilahirkan dari keluarga miskin, teman-teman, keluarga yang tidak mampu. Ada napak tilas saya, ya kan. Tetapi pada umur kecil itu seperti itu, saya benar-benar diajak bekerja oleh siapa? Oleh ibu saya. Kalau di Jawa emak, ya, namanya emak. Jadi malam itu saya diajak bekerja, siang diajak bekerja, dan lain-lain. Disitulah saya bisa menghargai, oh ternyata hidup memang harus bekerja keras. Tapi kalau hidup main adalah dapatnya seperti itu. Apalagi nih, yang mohon maaf nih, kalau saya pribadi, saya di rumah tidak menggunakan pembantu, teman-teman. Kalau saya menggunakan pembantu, di situ akan saya otomatis alam bawah sadar anak saya itu dia akan selalu dilayani, gitu loh. Dia tidak akan mandiri. Karena apa? Di depan, kalau kita tidak mempersiapkan, kita tidak tahu, teman-teman, masa depan anak kita seperti apa. Kalau anak kita selalu manja, nggak mandiri, apa-apa dilayani pembantu, ya udah, dia ke depannya, masa depannya itu sesuai dengan kecilnya, gitu loh.
Nah, itu seperti itu. Kalau kita melihat, kalau kita melihat orang-orang yang sukses-sukses, kita melihat rata-rata masa kecilnya adalah di bawah-bawah semua, kan gitu, seperti itu. Oke teman-teman, kapan waktu yang tepat anak-anak kita untuk bermeditasi, ya kan? Waktu yang tepat adalah umur 7 tahun ke atas. Manfaatnya meditasi sangat banyak sekali, akan menimbulkan awareness, akan menimbulkan kesadaran di dalam dirinya. Akhlak budi pekerti itu akan muncul sendiri dengan otomatis, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak dalam keadaan dia sedang berbelok, itu mudah untuk diarahkan. Dia tidak membantah orang tua, karena ketika bermeditasi dia berhubungan langsung dengan dirinya yang dalam. Itulah makanya penting sekali meditasi itu dijalankan untuk anak-anak. Syukur-syukur sekolah, ya kan? Sekolah itu mengajarkan meditasi. Ketika anak-anak melanggar hukum-hukum atau melanggar peraturan sekolah, itu jangan dihukum, dipanasin kan gitu kan, atau disuruh pusat. Itu malah membuat dendam, membuat mangkel, membuat hormon kesetresan terjadi gitu loh. Tetapi apa? Disuruh bermeditasi. Karena ketika orang bermeditasi, ketika anak bermeditasi, itu ada hormon kebahagiaan yang terproduksi. Salah satunya hormon serotonin, melatonin, dopamin, neo-DMT, dan lain-lain. Nah, ini harus didengar oleh para guru-guru. Doakan teman-teman, saya membuat sekolah yang dimana akan mengajarkan RK dan meditasi, karena ketika RK dan meditasi ini diajarkan di anak-anak, mereka akan menjadi generasi berkarakter yang bisa membawa manusia atau negara menjadi maju. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya berikan pengalaman untuk teman-teman, supaya anak-anaknya diajari untuk bermeditasi. Nggak usah lama-lama, cukup 5 menit 10 menit itu, yang penting rutin setiap hari, kan gitu kan. Oke teman-teman, nanti bisa kita lanjutkan lagi meditasi yang lain, meditasi untuk pemula bagaimana. Yang jelas cara meditasi ya seperti ini. Kaki kanan nanti kalau bisa anak-anak yang cowok, anaknya yang cewek kaki kiri di atas, yang cowok kaki kanan di atas. Itu seperti itu. Menggunakan apa? Bisa menggunakan musik, atau fokusnya di mana? Bisa fokus nafas, bisa fokus di suara jantung atau suara jam atau yang lain, dan bisa dikasih musik untuk menstimulus supaya otaknya lebih tenang. Oke teman-teman, coba bisa dipraktekkan dalam 1 minggu aja. Anak Anda disuruh untuk bermeditasi atau dibimbing untuk bermeditasi, bagaimana kelakuan sikap sifatnya pasti berubah. Nah itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera.